Oke, halo teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, atau ini sering banget sebenarnya ditanyakan dari teman-teman, entah itu di live streaming, entah itu di konten-kontenku, di komentar-komentar, itu banyak sekali yang menanyakan tentang hal ini. Dan menurutku ini cukup penting untuk kita bahas, jadi tolong simak videonya sampai akhir biar kalian tidak gagal paham dan kalian tidak lagi bertanya-tanya dan tidak lagi terjerumus pada hal yang menurutku kurang tepat atau salah, atau tentunya akan membuat hasil mixingan kalian nggak enak. Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Oke, jadi di sini aku sudah ada satu sampel project jingle gamelan yang kemarin sudah aku bedah untuk mixingnya. Nah teman-teman bisa tonton videonya live bedah mixing jingle Parade Gamelan kalau mau nonton secara keseluruhan ya. Aku bedah pluginnya apa aja, VST-nya apa aja di sini, bagaimana cara mixingnya sudah aku bedah. Kalian yang menonton silahkan cek videonya gitu. Nah, tapi di sini kita akan menjawab atau aku akan membahas tentang seperti yang judul video ini adalah urutan plugin saat mixing maupun mastering, teman-teman. Jadi bagaimana sih Bang urutan mixing mastering itu yang benar, pluginnya itu bagaimana gitu. Banyak yang bertanya tentang apakah kita harus pakai kompresor dulu atau EQ dulu, atau kita EQ dulu baru kompresor, atau kita saturasi dulu terus kita EQ, atau EQ dulu baru saturasi, atau reverb dulu, atau delay dulu, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menanyakan hal itu dan tidak ada habisnya gitu. Nah, makanya aku ingin membuat video ini gitu. Semoga nanti kalian akan cukup mengerti dengan apa yang aku jelaskan gitu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelum kita praktek sebelum kita praktek dan membuktikan apa yang aku omongkan adalah aku mau kasih tahu bahwa sebenarnya pada dasarnya menurut Ivan Pianis atau menurut cara kerjaku selama ini dan yang aku ketahui tentang ya pengetahuan-pengetahuan di luar sana, yang namanya urutan plugin itu tidak ada aturan bakunya, teman-teman. Itu dulu yang harus kita sepakati, oke? Tidak ada urutan paten sebuah plugin mau kompresor dulu atau EQ dulu atau saturasi dulu atau apapun itu, tidak ada urutan pastinya. Beda dengan kalian mungkin routing pedal board gitar efek gitu ya, kayak kompresor dulu baru nanti ada distorsi baru ada reverb. Nah itu ada pengaruhnya kan kalau dibolak-balik. Nah sebenarnya pada basicnya untuk plugin mixing mastering pun sama. Dalam artian tidak ada tidak ada urutan-urutannya. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui bahwa setiap urutan itu akan mempengaruhi. Nah, ini teman-teman, akan mempengaruhi seperti halnya pedal board tadi, akan mempengaruhi outputnya, akan mempengaruhi soundnya gitu. Nah, nanti aku akan jelaskan pengaruhnya itu bagaimana, dan sebenarnya kok kalau dibilang tidak ada urutannya terus pengaruhnya gimana gitu. Nah, langsung kita praktekkan, teman-teman. Jadi statement yang pertama tadi adalah bahwa plugin itu tidak mempunyai urutan bakunya. Kita harus pasang EQ dulu atau kompresor dulu, tidak harus. Yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat kita mendengar audio tersebut. Gitu teman-teman. Itu kalau aku. Contoh, misalkan ya, contoh kita buka di track vokal. Mana ini vokalnya ini? Nah, ini di track vokal kita buka coba ya. Nah, di track vokal ini kan ada vokal chain. Nah, ini kan ada urutannya teman-teman. Ada cut filter, ada EQ, ada kompresor, ada dynamic filter, ada exciter, saturasi, dan lain sebagainya. Nah, ini diurutkan nih dari atas ke bawah nih, gitu kan. Nah, kemudian kenapa tidak ada urutannya?
Aku bisa menjawab teman-teman karena urutan ini bisa dibolak-balik. Ini bisa di sini kompresornya bisa tak balikan ke atas lagi. Aku mau cut filternya di bawah EQ bisa. Mau imagernya ini, oh ini yang ini nggak bisa nih karena ini sound effect aja kan, sebenarnya bebas gitu. Nah yang ini bisa dibolak-balik, de-esser dulu misalkan di awal gitu, baru yang terakhir exciter misalkan, atau aku balikin lagi saturasinya di paling bawah, de-essernya di paling bawah, saturasinya setelah exciter dan lain sebagainya. Bisa teman-teman, bisa. Jadi bisa diacak-acak. Jadi statementku yang bilang bahwa urutan plugin itu bebas, tidak ada aturan, itu dibuktikan dengan ini teman-teman. Ini adalah track atau rak bawaan DAW, bawaan Cubase ya, yang dimana dia sangat fleksibel, bisa dibolak-balik gitu. Jadi terserah kalian mau kompresi dulu, mau EQ dulu, mau filter dulu, mau exciter atau saturasi dulu, bebas gitu. Tergantung apa yang kalian dengar. Ketika kalian mendengar sebuah audio pertama kali, terus kalian mendengar misalkan, oh ini dynamicnya kurang nih, berarti aku harus kompresi dulu. Nah, nggak apa-apa. Aku mau mengatur dinamikanya dulu, berarti kita sikat kompresor dulu gitu. Tapi ketika kalian mendengar sebuah data vokal, misalnya kali play, putra putri Indonesia mainkan gamelanmu. nah di mendengar seperti itu terus kalian, wah ini frekuensinya ada yang mengganggu nih, kalian mendengar itu dulu, ya sudah kalian sikat dulu dengan EQ. Kalian buka EQ, set, cari frekuensi yang mengganggu atau frekuensi yang mungkin kalian ingin boost gitu. Wah ini enak kalau karakter vokalnya di boost di mid atau di high atau di low nya gitu. Kalian dengar kayak gini misalkan, putra putri Indonesia mainkan gamelanmu. nah misal kalian mendengar seperti itu terus, wah ini vokalnya kurang bright, ya sudah kalian buka EQ dulu sebelum kompresor. Begitu kalian sudah menemukan karakter EQ-nya, baru kalian telaah lagi. Oh, setelah di EQ hal berikutnya aku ini merasakan dinamiknya yang kurang. Ya udah berarti kompresor gitu. Ketika kompresor dan EQ-nya sudah aman, wah aku pengen karakternya ini lebih menonjol lagi, lebih coloringnya lebih mantep lagi. Oke, aku sikat dengan saturasi. Ya sudah, sikat dengan saturasi. Dan seterusnya teman-teman. Baru nanti misalkan di akhir sudah plugin kalian mendengar ini kok S-nya tajam banget ya. Udahlah, sikat pakai de-esser. Selesai. Atau misal dari awal kalian ngeplay, putri Indonesia mainkan gamelanmu. begitu kalian mendengar itu, wah ini kok S-nya atau sibilance-nya tebel sekali, sangat-sangat sakit, sangat-sangat dominan. Aku langsung sikat de-esser. Ya nggak apa-apa, sikat aja dengan de-esser. Dibuktikan di sini di tahap awal aja sudah disediakan de-esser teman-teman untuk kalian bisa sikat di paling awal. Di sini kasih de-esser lagi, berarti kan bisa dibolak-balik. Nah itu yang pertama teman-teman, bahwa urutan plugin itu bebas. Yang kedua, penggunaan plugin juga bebas. Dalam arti penggunaan plugin bebas itu bagaimana? Kadang ada yang bilang gini, Mas berarti kalau sudah di EQ terus kena kompresor itu nggak bisa di EQ lagi atau nggak boleh di EQ lagi? Nggak gitu teman-teman, boleh. Kalian boleh EQ, kalian mau pakai 2, 3, 4, 5 terserah. Yang penting adalah kalian tahu tujuannya untuk apa dan hasilnya juga tambah bagus. Nggak masalah. Jangan cuman asal ikut-ikutan nonton video, wah EQ-nya pakai 3, kita pakai 3, EQ-nya pakai 2, kita pakai 2 dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kita harus tahu dulu EQ yang pertama untuk apa, EQ yang kedua untuk apa, EQ yang ketiga untuk apa. Seperti di sini contohnya. EQ yang di sini memang khusus untuk filter, tidak ada boosting di mid, tidak ada cutting dan lain sebagainya. Hanya high cut dan low cut saja. Cukup. Berarti hanya filter cukup di situ. Kemudian EQ yang kedua di sini baru ada boosting, ada cutting mungkin. Nah, itu lakukanlah di situ. Nah, mungkin nanti ada EQ lagi ketiga. Setelah dikompresor, setelah kena saturasi ternyata EQ-nya ada frekuensi-frekuensi lagi yang tidak enak nih. Kalian pasanglah EQ ketiga. Kalian lakukan cut. Gitu. Jadi bebas teman-teman. Kalian mau pakai 2, 3, 4 bebas selama kalian tahu tujuannya untuk apa dan hasilnya juga tambah bagus. Itu yang pertama tentang penggunaan. Nah yang kedua, apakah selalu
menggunakan plugin tersebut untuk setiap track, instrumen ataupun audio kita? Jawabannya adalah tidak. Ada yang sering tanya gini, apakah vokal harus selalu di EQ mas? Apakah gitar harus selalu di kompresor? Apakah piano harus selalu di EQ? Apakah vokal harus selalu disaturasi dan lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kalau memang data kalian sudah enak, tidak perlu di low cut, tidak perlu di high cut, ya jangan di high cut, jangan di low cut. Malah nanti jadi frekuensinya terpotong, gak lengkap. Yang harusnya low-nya sudah enak, high-nya sudah enak, kalian low cut dan high cut jadi nggak enak gitu. Terus EQ misalkan, yang seharusnya di bagian mid sini sudah enak nih. Indonesia, mainkan Terus kalian paksa, wah enggak, kalau vokal itu harus ada EQ-nya, harus di EQ gini bentuknya. Kalian EQ, akhirnya jadi nggak enak. Putri Indonesia, mainkan gamelanmu. Jadi nggak enak. Padahal kalau kalian off-kan aja begini, sebenarnya enak. Putri Indonesia, mainkan gamelanmu. Nah sudah enak. Tapi kalian maksa, oh enggak, di video sana itu kalau vokal EQ-nya harus begini-begini. Apalagi kalian menghafal angka, kalian meniru. Jadi ada orang bikin video, atau misalkan aku bikin video EQ vokalnya seperti ini, terus kalian mempraktekkan di data vokal kalian EQ-nya juga harus seperti ini. Nah itu salah besar teman-teman. Yang namanya data audio atau rekaman atau apapun itu, instrumen apapun, tidak wajib dengan plugin apapun, tidak wajib menggunakan EQ. Kalau dinamiknya sudah enak, tidak perlu pakai kompresor. Kalau sibilance-nya tidak ada, tidak perlu pakai de-esser dan lain sebagainya, tidak perlu. Semua tergantung kebutuhan. Ya teman-teman, jangan disamakan. Oh di sana pakai ini, oh kita pakai ini, berarti di sana pakai ini, kita harus pakai ini juga. Enggak harus teman-teman. Gitar distorsi tidak harus di low cut, high cut. Gitar distorsi enggak harus di boost, enggak harus di cut. Vokal tidak harus di low cut dan lain sebagainya. Tidak harus, sesuaikan dengan data kalian. Oke teman-teman. Jadi yang pertama adalah urutannya bebas. Yang kedua, penggunaannya juga bebas. Bisa digunakan ataupun bisa juga tidak kalau memang tidak diperlukan. Itu ya, 2 poin itu dulu teman-teman. Nah, poin yang ketiga atau yang terakhir ini, yang terakhir, harap bersabar sebentar ya teman-teman. Yang terakhir ini cukup penting. Yang terakhir adalah setiap plugin atau beberapa plugin sebenarnya urutannya itu berpengaruh ke output akhirnya. Nah, ini yang aku maksud tadi teman-teman. Bebas, sebenarnya bebas. Gitu kan, sesuai kebutuhan. Tapi kalau kita mau telah lebih dalam lagi, hasil akhirnya itu sebenarnya berpengaruh dengan urutan plugin itu tadi. Seperti pedal board gitar itu tadi. Kompresor di awal dengan kompresor di akhir ada bedanya. Reverb di awal dengan di akhir pasti ada bedanya. Drive di awal, di tengah, di akhir pasti ada bedanya. Itulah pedal board gitar. Mixing pun juga begitu. Contoh, plugin-plugin yang saling keterkaitan atau saling merubah atau saling berpengaruh itu apa? Contoh, saturasi. Misal saturasi. Kita tahu saturasi itu adalah plugin untuk memperkaya frekuensi kita supaya lebih tebal, supaya lebih padat, supaya coloring dari audio kita itu lebih berwarna, lebih berkarakter lagi. Dengan cara kerjanya saturasi itu adalah bermain di frekuensi, di EQ-nya. Jadi menambah titik-titik frekuensi, mempertebal frekuensi kita, ngebus beberapa frekuensi kita, kayak gitu. Nah, berpengaruhnya bagaimana? Misal, kalian pasang saturasi dulu di awal tanpa kalian harus meng-EQ. Sedangkan sebenarnya data vokal kalian itu kotor. Dalam arti kotor itu ada frekuensi-frekuensi yang harus dibersihkan. Entah itu ada frekuensi hertz, entah itu ada frekuensi rumble atau low yang berlebihan, entah itu ada frekuensi mid yang berlebihan yang harusnya dikurangin, dipotong dan lain sebagainya. Itu jadi harusnya kan kalian pasang EQ dulu untuk membersihkan frekuensi-frekuensi itu tadi ya. Gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya kalian mau sikat dengan saturasi dulu. Gitu kan? Kalian pasanglah saturasi di awal dengan kondisi data vokal kalian itu frekuensinya belum bersih. Akhirnya apa?
saturasi itu akan mengangkat semua frekuensi di vokal kalian, termasuk frekuensi-frekuensi yang kotor, termasuk frekuensi-frekuensi harsh, termasuk frekuensi mid yang berlebihan diangkat lagi, termasuk frekuensi low yang gemuruh terangkat lagi. Akhirnya apa? Setelah dipasang saturasi justru tambah jelek, justru tambah hancur. Akhirnya kalian berpikir ulang, gimana caranya nyeting saturasinya biar bagus? Bagaimana caranya setelah saturasi ini dibersihkan frekuensinya dan lain sebagainya? Prosesnya jadi lebih panjang, bahkan salah-salah kalian bisa salah berproses gitu. Kalian menyalahkan saturasinya, kalian menyalahkan settingan saturasi, kalian gonta-ganti saturasi, cari yang enak nggak ketemu-ketemu. Padahal yang bikin tidak enak bukan saturasinya, tapi karena kalian tidak membersihkan frekuensi-frekuensi sampah itu tadi, yang harusnya kalian bersihkan dulu. Supaya apa? Ketika sebelum kena saturasi, frekuensinya sudah bersih, tonalnya itu sudah enak di telinga, baru kita sikat dengan saturasi, maka karakternya akan menjadi lebih bagus, lebih enak. Nah, itu salah satu contoh penggunaan plugin yang terbalik. Jadi bukan berarti salah, tapi aku ingin menjelaskan bahwa ada pengaruhnya. Urutan plugin itu ada pengaruhnya, walaupun memang urutannya bebas, gitu kan ya teman-teman. Nah, itu baru satu contoh. Contoh lagi yang kedua. Nih, tak kasih satu contoh lagi yang gampang. Misalkan kalian pengen kalian itu pasang reverb, gitu ya, pasang reverb di insert. Misalkan kita bicaranya di insert biar gampang, biar kalian gampang untuk memahami. Misalkan kalian pasang reverb, ini kan. Nah, contohlah ini reverb ini di insert bukan di send gitu. Jadi mereka ada di dalamnya sini, gitu. Nah, kemudian di send ini, atau aku praktekkan di sini deh. Nah, misalkan kalian di sini kasih reverb. Kalian kasih reverb di sini. Nah, sudah ada reverb nih ya di sini. Putri Indonesia, mainkan gamelanmu, hiasi Nusantara. Nah, iya ada reverbnya nih teman-teman. Kemudian plugin yang di bawahnya itu kalian sikat dengan kompresor deh. Tadi kan sudah EQ. Nah, sekarang contohnya kompresor. Biar beda gitu, biar kalian semakin banyak itunya, referensinya gitu kan, atau opsi-opsinya. Nah, misal kita sikat dengan kompresor. Berarti katakanlah ini off. Nah, kita cuman ada reverb dengan kompresor. Urutannya adalah reverbnya dulu. Nah, ini adalah reverb di atasnya, kompresor di bawahnya. Berarti apa? Data vokal kalian itu terkena kompresi beserta reverbnya. Berpengaruh kan teman-teman? Jadi reverb ini berpengaruh atau dipengaruhi atau terpengaruh oleh kompresor. Jadi reverbnya juga ikut kekompres. Itu kalau urutannya reverb dulu. Tapi beda ketika kalian kompres dulu baru reverb. Jadi posisinya kompresinya ada di atas, reverbnya ada di bawah. Kalian hanya mengkompres data vokalnya saja. Reverbnya tidak ikut kekompres. Itu teman-teman. Bedanya itu cuman itu sebenarnya, cuman posisinya. Tapi itu berpengaruh teman-teman. Berpengaruhnya bagaimana? Ada orang yang memang ingin kompresor ini berpengaruh ke reverbnya. Ada juga yang ingin bahwa reverbnya berdiri sendiri, tidak kena kompresornya. Jadi benar-benar kompresor ini hanya bekerja di track vokalnya saja, bukan di reverbnya. Nah, caranya kompresor dulu yang dipasang, baru reverb. Kalau mau dua-duanya langsung, misalkan data vokalnya dengan reverbnya udah enak nih, tapi kalian mau dua-duanya kena kompresor, ya sudah, kalian pasang reverb dulu baru kompresor. Daripada nanti kalian pasang
kompresor dulu untuk mengkompres vokalnya, kemudian kalian pasang reverb, kemudian untuk kalian mengkompres reverbnya kalian pasang kompresor lagi. Nah itu kan jadi lebih panjang, dan kompresor yang paling bawah akan berpengaruh ke vokal yang di atas, paling atas tadi, ke kompresor yang paling atas gitu teman-teman. Jadi saling berkaitan, walaupun urutannya bebas, tetapi urutan-urutan ini itu saling berkaitan, saling berpengaruh dan terpengaruh. Jadi hati-hati teman-teman. Kalian mau EQ dulu, dibersihkan dulu, baru disaturasi, baru nanti kena kompresor biar dinamikanya bagus, baru kalian reverb misalkan. Nah itu kebebasan kalian, tidak ada aturan bakunya. Tapi sekali lagi, semua urutan itu pasti ada pengaruhnya. Gitu teman-teman. Jadi semoga terjawab pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara ngurutin plugin yang benar, bagaimana cara penggunaan plugin, apakah harus di EQ, apakah harus di kompresor dan lain sebagainya. Sudah aku jelaskan semua di sini teman-teman, termasuk keterkaitannya atau pengaruhnya ketika kita membeda-bedakan atau kita merubah-rubah urutan plugin itu tadi, pasti ada pengaruhnya juga. Gitu. Jadi semoga kalian paham, semoga kalian tercerahkan, tidak bingung lagi. Kalau masih bingung coba tulis di kolom komentar, coba komen-komen, coba kalian tanya-tanya, nanti aku akan jawab dan akan aku balas. Atau kalau perlu aku akan buatkan videonya lagi teman-teman. Gitu ya. Jadi semoga video ini yang cukup panjang ini bisa menjawab kalian dan menjadikan inspirasi buat kalian. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain waktu di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.